Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham. Dan ini adalah rubrik baru dari video Cuan-Cuan Saham, yang biasanya kita cuman menganalisa Senin sampai Jumat apa yang sudah terjadi di pasar. Nah, ini kemarin ada saran dari salah satu subscriber Cuan-Cuan Saham, kalau hari Minggu bisa membuat saham yang potensial untuk hari Senin, dan menurut saya itu menarik, saya coba, dan ini adalah videonya. Insya Allah setiap hari Minggu saya akan memberikan beberapa saham yang potensial untuk bisa dibeli di hari Senin. Cuman ingat, sekali lagi ingat, ini saya hanya berdasarkan analisa saya. Selalu putuskan jual beli atas dasar analisa teman-teman sendiri. Jadi jangan cuman ikut-ikut ya. Maksudnya misalkan saya nanti ngomong gimana, terus teman-teman besok pagi langsung hajar kanan tanpa analisa, terus habis itu nyangkut terus nyalain saya nggak mau kayak gitu. Dan selalu saya tekankan dari awal video, entah analisa dan lain sebagainya, saya selalu menekankan selalu beli berdasarkan analisa dan keputusan teman-teman sendiri. Jadi jangan karena ikut-ikut, karena itulah yang akan menyelamatkan teman-teman dalam dunia trading atau investasi. Jadi teman-teman harus menganalisa risk rewardnya, terus resiko yang bisa teman-teman terima, potensinya, dan lain sebagainya. Yang pasti saya tidak pernah mau pom-pom di cuan-cuan saham, dan harapan saya teman-teman semua bisa jadi trader-trader yang mandiri juga. Dan harapan saya ini cuan-cuan saham bisa jadi komunitas saham yang sehat. Jadi kita bisa saling diskusi juga. Yang pasti kesimpulannya adalah itu, saya hanya memberikan beberapa saham yang potensial bisa dijadikan watchlist buat besok Senin kalau teman-teman ingin belanja. Tetapi ingat, harus punya analisa sendiri. Analisa masuk, keluar, stop loss, karena ini trading ya, jadi stop loss perlu. Setelah itu juga teman-teman harus punya risk rewardnya juga. Oke. Terima kasih buat teman subscriber kemarin yang sudah menyarankan untuk setiap minggu. Insya Allah saya bakal bikin terus setiap minggu nanti. Jadi setiap Senin sampai Jumat ada video analisa, dan di hari Minggu ada yang potensial buat hari Senin. Dan kemarin Jumat ditutup IHSG merah ya, kalau misalkan teman-teman lihat video Jumat kemarin. Jadi ada potensi kalau Senin besok bakalan mantul alias berbalik arah, karena ya biasa hukum supply demand kan, ketika harga murah dia bakal naik. Terus juga dia di area support 6250, jadi besok Senin ada potensi untuk mantul. RSI-nya masih di atas 50 ya, masih aman. Jadi kalau misalkan nanti dia mantul tapi di 6300 ada tanda-tanda melemah, nah mungkin teman-teman bisa mulai taking profit dulu. Jadi kita masuk ke fast trading seperti yang saya omongkan. Yang pasti ingat, ini saya tidak pom-pom, tidak ajakan untuk beli. Saya hanya menganalisa sebagai konten saya, dan diharapkan teman-teman punya analisa sendiri. Oke, langsung aja ke saham potensial menurut saya. Yang pertama ada Mitra Adi Perkasa. Ini dari sektor retail ya. Kenapa saya bilang menarik? Ini sebenarnya sektor retail ini kan sektor yang belum recover banyak ya dibandingkan sektor-sektor lain yang udah pada all time high kayak banking, terus juga ya lain-lain lah. Nah, ini mungkin retail ini masih terpukul karena ya namanya masih PSBB, mall juga masih dibatasi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan dilihat MAPI, terus Ace Hardware, LPPF, RALS itu harganya belum kembali ke harga-harga sebelumnya, dan ini artinya masih ada potensi dibandingkan sektor lain. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik punya saham retail, mungkin ini MAPI ini, Mitra Adi Perkasa ini bisa jadi salah satunya, karena saya melihat sesuatu yang potensial ya. Nah, kalau misalkan apa yang saya lihat di sini adalah MAPI ini sedang mencoba membentuk cup and handle dari koreksi kemarin ya, setelah IHSG dia IHSG bantingan tuh kayaknya kalau nggak salah akhir Januari lah, dari sini dia turun. Tapi ternyata dia turunnya dari 17 Desember ya, itu dia masih turun. Artinya pada saat IHSG menguat di Januari awal tuh MAPI ini tidak ikut menguat, jadi masih ada potensi. Nah, saya melihat ada cup and handle di sini, yang artinya pembalikan arah. Di sini cupnya, di sini cup, terus di sini sedang berusaha membuat handle. Sorry, ini agak atas ya. Saya hapus saja. Cup handle-nya menurut saya di 880. Misalkan anggap sini ya. Nah, ini cup. Ini dia handle. Kelihatan juga kemarin dia ada shadow sampai 880 ya. Di candle hari Jumat kemarin tuh ada pembalikan arah, yang artinya resistennya ini 880 ini masih resisten kuat. Ini cukup menarik karena dia sudah di atas area-area kemarin ya. Ini angka krusialnya kan 840 dan dia closing di 850. Ini high-nya 845 ya, yang waktu di sini. Artinya dia sudah menembus resisten kemarin dan dia berada di resisten, yang artinya 845 ini supportnya dia.
itu bisa jadi apa ya bahasanya, resikonya kecil karena harga sekarang 850. Kalau misalkan besok teman-teman bisa entry di 850, pasang stop loss 2% di 845, risk rewardnya masih menarik ya. Misalkan 850 kasih 2% di bawah, misalkan kasih 2,94 ya, 3% di 825, dan 825 ini sudah jauh di bawah supportnya. Artinya ada potensi support ini bakalan menahan, walaupun sebenarnya kemarin penurunannya sampai 810 ya. Kalau misalkan motor 810 juga masih 4,71, masih di bawah 5%. Yang pasti teman-teman harus punya risk reward rasionya sendiri. Dan kalau misalkan ini cup and handle-nya nanti jadi di neckline 880 tadi, ada potensi dia bakalan naik ke misalkan kita anggap di sini sampai 880 ya. Nah, ini kita naikkan ke 880. Nah, kira-kira di sini target dari cup and handle-nya dia dari 1035. Masih 18% MOS-nya. Cuman kalau teman cukup menarik ya. Cuman tapi kalau teman-teman perlu lihat ada resisten kuat juga. Ini di area 955 960 ini dia sekali gagal di sini, 2 kali gagal di sini, yang berarti angka sekitar 950 ini resistennya saat ini. Tapi kalau misalkan 950 ini breakout, dia bisa ke targetnya tadi sekitar 1000 lebih tadi. Jadi untuk sekarang angka kuncinya ada di 880. Kalau misalkan teman-teman mau buy before breakout, bisa beli di bawah 880. Yang pasti batasi resikonya, dan target pertama 880. Kalau misalkan karena ini candle daily, kalau misalkan dia bisa closing di atas 880, ya selanjutnya dia bisa ke target selanjutnya di 950. Itu stop lossnya tadi bisa di sekitar 820 ya, atau 800, 810 itu area-area situ. Kalau misalkan kita lihat candle 15 menit biar lebih precise juga, nah ini memang dia neckline-nya ada di 880 ya. Kalau 880 ini ketembus, dia bisa konfirmasi membuat cup and handle gitu. Menarik. Selain itu juga ternyata MAPI ini kemarin Jumat ketika IHSG turun ya, dia diakumulasi dengan volume yang lumayan besar. Kita bisa lihat di sini diakumulasi oleh CS ya. Ini biasanya potensi menarik, tapi ya tidak ada yang tahu. Saya pun ngomong kayak gini hanya potensi ya, jadi nggak mesti juga besok Senin bakalan langsung sesuai target gitu, enggak. Yang pasti ini bisa jadi salah satu watchlist kalau teman-teman tertarik dan cocok dengan analisa saya. Yang pasti teman-teman harus punya analisa sendiri juga. Oke, itu untuk MAPI. Jadi supportnya sekarang di 845, tapi kita bisa pasang stop loss biar nggak kena, bisa di sekitar 820 atau 825. Terus untuk target terdekat ada di 950. Kalau 950 breakout boleh di hold. Nanti targetnya bisa sekitar 1000 tadi ya, target cup and handle-nya. Tapi kalau misalkan ada pelemahan di 950, teman-teman bisa mulai taking profit dulu. Jadi biar ketika dia koreksi lagi, teman-teman nggak ikut koreksi terus bisa masuk lagi seperti itu. Itu untuk MAPI. Yang kedua kita akan ke TINS. Oke, kita lihat komoditasnya dulu aja ya. TIN, komoditas timah. Jadi TINS ini kemarin juga koreksi ya. Nah, tapi dia berhenti di area demand-nya dia. Kelihatan di sini dia konsolidasi terus akhirnya naik tinggi walaupun sebelumnya dia pernah jebol. Yang artinya sekarang dia di area demand atau support dengan resiko yang terbatas karena dia sudah di situ. Jadi artinya kalau teman-teman masuk di area ini bisa taruh stop loss 2% misalkan di 1750 ya. Itu bakalan oke. Karena di sini 1750 juga menahan penurunan di sini ya. Itu teman-teman bisa pasang stop loss di sini dan juga mengharapkan besok mantul. Terus juga kalau misalkan dilihat komoditas timah ini sudah mantul dengan candle yang lumayan besar juga. Walaupun sebenarnya dia minus karena nggak tahu ya, ini ternyata dia open gap tinggi sekali di sini. Terus mungkin ini kenaikan yang kurang sehat. Atau kita lihat harga sebelumnya, oh ya dia memang udah menembus resisten ya. Dan ini kan hari 25 Februari. Terus 26 Februari dia mantul dari sini, tepat di area supportnya. Sebelumnya kan ini area resisten ya, di sini nih. Tapi dia mantul artinya sudah dikonfirmasi kalau ini jadi support. Dan kalau komoditasnya sudah mantul, biasanya ada potensi juga harga sahamnya mantul, seperti itu. Jadi dari komoditas sudah mendukung, walaupun dia masih minus 10%. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini dia masih minus 10% karena turun dari sini. Tapi sebenarnya kalau di hariannya dia sudah plus. Nah, dia sudah naik 5%, 4,93% dalam sehari. Tapi kalau dari sebelumnya dia masih minus. Seperti itu. Yang pasti komoditas timah ini sudah ada pantulan dari area supportnya yang jadi menarik. Terus kalau kita lihat harga sahamnya, TINS ini juga dia sudah ada pantulan juga di candlenya. Jadi dia mantul di area demand-nya 1750 itu dia berhasil mantul dan ya cukup menarik menurut saya.
Jadi kalau misalkan teman-teman mau entry bisa disesuaikan karena supportnya 1750 mungkin bisa di area 1800 mungkin ya. Kalau misalkan besok dikasih koreksi masuk di 1800 supportnya dia sekarang masuk di 1850 ini supportnya resisten ya, sebelumnya di sini dia resisten terus karena udah breakout jadi support. Jadi angka terbaik untuk entry-nya area 1850 dengan support selanjutnya ada di 1780. Jadi mungkin bisa taruh stop loss di bawah 1780 sedikit sekitar 1750 biar stop loss-nya tidak kena. Nah, untuk target mungkin dia bisa mantul ke sini dulu 2050 sampai area 2000 ya, 2000. Itu cukup menarik. Nanti kalau misalkan harga timahnya masih naik lagi, dia biasanya masih naik lagi. Dan kalau misalkan kita lihat ya, dia masih on track. Ini belum confirmation breakout. Ya mungkin hari kemarin sudah ya di bawah EMA 50 karena bodinya di bawah EMA 50, atau mungkin kalau misalkan mau aman tunggu dia masuk EMA 50 dulu, masuk area 1940. Tapi kalau dibandingkan Antam, Tins ini masih belum jauh-jauh dari EMA 50-nya ya. Cuman terlihat ada distribusi juga. Jadi teman-teman harus punya analisa sendiri lah seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga saya akan melihat saham potensi menurut saya itu ada SMGR, Semen Indonesia Persero. Ini cukup menarik juga karena kalau misalkan teman-teman lihat, nah ini ya, sebelumnya kan dia kan punya tren ini 1, 2, 3, terus waktu dia breakout ke sini ternyata breakoutnya dengan divergent ya. Dan yang terjadi dia langsung mantul 9% ini. Ini kalau misalkan teman-teman lihat yang dimaksud dengan divergent, RSI-nya naik, ini ya, RSI-nya naik, tapi harganya cenderung turun. Itu yang dimaksud dengan divergent, dan itu adalah momentum pembalikan arah. Terus juga SMGR ini masih on track dengan trennya. Bahkan kemarin di hari Jumat dia shadow-nya sampai ke trennya, artinya dia nge-retest trennya. Ini sehat menurut saya, dan dia di area supportnya. Terus candle-nya juga bagus, yaitu hammer ya. Ini candle pembalikan arah setelah penurunan sebelumnya. Terus juga koreksi sebelumnya 1, 2 ini dia volumenya kecil. Jadi dia naik dengan volume besar. Ini ya, 1, 2, 3 ini volumenya besar. Waktu koreksi volumenya kecil, artinya ini sehat, bagus. Terus juga dia mantul dengan volume yang cukup besar disertai dengan akumulasi. Terus kalau dilihat juga dia mantulnya dari EMA 200. Yang pasti dia masih on track dengan trennya, dan ini salah satu saham yang menarik. Kalau misalkan teman-teman mau swing bisa, tapi kalau misalkan teman-teman tidak mau swing ya silahkan juga, bisa tektokan. Untuk target terdekatnya menurut saya sekarang ada di 11.500, dekat ya. Sekarang 11.200, target terdekatnya 11.500. Nah mungkin teman-teman bisa buat pertimbangan juga. Ini area supply ya, 11.500 sampai 11.700 ini, 11.800. Nah, mungkin bisa buy after breakout aja. Jadi kalau misalkan dia udah tembus 11.800, teman-teman entry. Tapi kalau misalkan teman-teman mau beli buy before breakout, nah bisa di area sini 11.200 sampai sekitar 11.000. Nah itu karena dia masih dalam trennya ya. Batasi stop loss juga karena dia ada bukan potensi ya, karena pasar ini baru galau, jadi nggak pasti juga. Yang pasti stop loss itu memang penting kalau teman-teman mau trading, dan bisa dilihat kalau area demand-nya dia di 11.000. Kelihatan sebelumnya dia resisten di sini, terus akhirnya tembus dan jadi support. Jadi bisa resikonya terbatas juga karena dia dekat dengan supportnya. Dan kalau misalkan nanti dia udah kembali ke RSI 50 juga ya, jadi dia udah nge-retest RSI 50-nya. Menarik SMGR ini. Target pertama ada di 11.700 sampai 800. Kalau misalkan breakout bisa ke sini. Itu area 12.900. Targetnya masih lumayan panjang juga. Misalkan besok kita hajar entry di 11.200 ya. Targetnya bisa 15%. Sini ya. Sekitar 14.7. Nah, taruh support stop loss-nya ada di 10.750 atau 4%. 3,67 masih sehat, 14% banding 4% ya. Ini saham-saham yang masih potensial. Terus juga kalau misalkan dilihat, dia diakumulasi juga besar, big accumulation, bahkan hampir 57% volume kemarin Jumat itu diakumulasi oleh broker pertama yaitu BB. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat, si BB ini paling signifikan ya dibanding bawah-bawahnya. CC cuma 3,3 miliar, PD cuma 1,5 miliar, SKI ya pokoknya di bawah 3 miliar lah. Sedangkan penjualnya juga cuma 19, 17, 10, sedangkan si BB ini nyerok 63. Artinya ini SMGR kemarin cuma diakumulasi, terus dia juga masih on track dengan trennya, dan sekarang masih di area weakness-nya alias di support. Oke.
Mungkin untuk sementara itu dulu 3 saham yang bisa dijadikan watchlist buat besok Senin. Yang pasti saya ingatkan, sangat saya ingatkan, teman-teman silakan entry dengan keputusan jual beli teman-teman sendiri. Jangan karena besok lihat, wah cuan-cuan saham bilang MAPI, TIN sama SMGR nih, besok Senin langsung hajarkan tanpa analisa. Jangan ya, apalagi terus nyangkut, terus nanti banyak komen saya, Mas ini kemarin sahamnya yang direkomendasi nyangkut. Nah, terus saya kalau udah kayak gitu saya nggak mau bikin video potensi lagi. Pokoknya saya membuat cuan-cuan saham ini dengan harapan kita semua bisa trading mandiri ya. Jadi bisa teman-teman punya menganalisa juga, tidak hanya ikut-ikut dan jangan pernah ikut pom-pom. Oke, buat teman-teman yang ingin konsultasi bisa juga cek videonya di channel YouTube Cuan-Cuan Saham, konsultasi portofolio by Cuan-Cuan Saham. Nanti lihat ketentuannya dan bisa janjian via DM Instagram untuk konsultasinya. Semoga teman-teman suka dengan konten kali ini. Jangan lupa support terus Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Semoga IHSG besok Senin membaik dan salam cuan.